bagaimana self improvement kita itu agar diterima di international company. Oke, jadi self improvement supaya maksudnya berarti pertanyaannya adalah self improvement apa ya supaya kita bisa diterima di international company. Benar. Oke. Jadi menurut aku even dari international company itu akan mempunyai atribut-atribut yang mereka cari beda-beda ya. Jadi beda banget nih multinational company, FMCG kayak Danone, P&G, Unilever dengan multinational company kayak BCG, McKinsey itu akan beda juga nyari orangnya. Dan mungkin dari multinational company kayak Google itu juga akan beda lagi cari orangnya. Jadi again menurut aku harus yang paling penting adalah pelajari dulu tuh kira-kira company-nya itu lagi nyari apa sih gitu. Nah, jadi kira-kira liatin gitu kira-kira mereka tuh cari atribut-atribut seperti apa. Nah, dari situ teman-teman mungkin bisa baru tahu kan kira-kira mereka cari apa dan lihat apa yang teman-teman punya dan apa yang teman-teman nggak punya. Nah, dari situ kamu punya tuh kira-kira apa ya yang aku harus fulfill the gap. Nah, mungkin kalau ini aku bisa share screen aku ya, Pak. Baru ingat aku ada siapin sesuatu sih. Silakan. Oke. Dan mungkin aku juga ada sesuatu mengenai soal dari Forbes Business, kira-kira hal apa sih yang orang-orang tuh lagi cari gitu. Itu I think is very useful buat teman-teman di sini. Tunggu, how to find a job. Nah, ini kira-kira udah kelihatan ya screen aku? Ya, sudah. Oke, nah jadi gini, tips-tips cara mencari kerja itu ada beberapa hal. Ada 2 aku melihatnya. Yang pertama itu adalah dari skill sama experience yang teman-teman punya. Dari sini misalkan comes dari skill sama experience dulu. Dari skill sama experience yang aku punya, misalkan nih dulu aku itu pernah jadi marketing manager pas di organisasi, aku suka event organizing dan segala macamnya. Dan dari sini akhirnya aku bisa tahu, oh kayaknya job yang cocok buat aku adalah di marketing gitu kan. Jadi dari situ. Nah, cara yang kedua adalah cari job yang teman-teman mau. Jadi bukan dari skill, oh gue mau jadi business strategist atau gue mau jadi financial analyst gitu. Nah, baru dibalikin yang keduanya. Think about skill sama experience apa nih yang kira-kira saya punya. Contohnya ya dari sisi aku, dulu nih, match job sama yang kamu punya ya. Ini mungkin tadi juga ada yang bertanya mungkin bisa relevan. Contoh pas aku di product manager sekarang di Traveloka, aku ngeliatin nih atribut-atribut apa yang kira-kira dibutuhkan. Contoh produk sama marketing strategis, analytical problem solving skills dan sebagainya macamnya. Nah, dari sini aku lihat nih, ini kira-kira CV aku. Jadi aku liatin, oh dari sini ternyata dari background dari aku dulu di Unilever, di Jepang segala macam, aku udah bisa loh develop produk marketing. Aku bisa analytical problem solving skill. Aku bisa strong drive dan leadership skill itu dari atribut-atribut yang si Traveloka waktu itu cari. Nah, yang aku nggak bisa, satu, yaitu technical background. Mengenai software development sama web technologies kayak nol besar ya, nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi ketika aku udah mapping nih, kira-kira mana-mana aja yang aku punya, mana-mana aja yang aku nggak punya, nah dari situ baru aku sekarang lagi pelajarin juga. Dari it's time for you untuk elevate your skill untuk hal-hal yang teman-teman nggak punya. Jadi contohnya untuk aku technical, saat sebelum interview aku belajarin dulu lah kira-kira dari sisi web, dari sisi istilahnya per app-an dan per website-an tuh seperti apa gitu. Jadi yang paling penting adalah tahu dulu dari company yang teman-teman mau, apa yang mereka cari, apa yang ada di teman-teman dan apa yang nggak ada. Nah, yang nggak ada inilah yang mungkin teman-teman bisa pelajarin along the way, teman-teman kuliah. Itu sih kira-kira. Oke. Kira-kira kita punya waktu nggak ya, Pak? Aku mungkin ada satu lagi yang mau aku share sih, Pak. Masih ada waktu kita sekitar 5 menit, 5 menit. Oke. Bisa. Jadi menurut aku ini penting karena aku pelajarin ini research-nya dari Forbes Business. Oke, sebelumnya biar lebih interaktif, mungkin aku mau tanya dulu nih dari teman-teman. Mungkin teman-teman boleh buka www.menti.com sekarang, lalu buka dengan kodenya 368079. Nah, ayo bareng-bareng buka handphonenya. Aku akan ambil handphone aku juga. Buka menti.com, lalu use the code. Nah, nanti akan ada beberapa kolom. Aku mau tahu menurut teman-teman
company itu tuh nyarinya orang seperti apa sih? Nah, coba jawab di menti.com ini. Nanti kita bisa ngelihat jawabannya di screen ini. Oke. Udah ada yang jawab? Belum ada nih, kayaknya masih 0 orangnya. Oke, menurut teman-teman semua nih yang ada di sini, kira-kira company-company itu nyari orang kayak gimana sih? Ayo, mungkin bisa dibuka semua handphone-handphone ini belum ada nih hasilnya. Nah, desain interior, oke. Leadership. Nah, ini kita bisa lihat orang-orang nyari apa. Oke, aku kasih waktu semenit ya. Hardworking, oke, good. Bisa diajak have fun, weh, keren-keren. Bisa jadi serius. Bener juga. Oke, ayo lagi loyal, inovasi, kreatif, trustworthy. Nanti kita bisa lihat nih kira-kira jawaban yang paling banyak apa. Oke, accounting, bertanggung jawab, good. Kreatif ya, ini paling gede nih kayaknya. Semakin gede hurufnya itu berarti semakin banyak jawaban yang teman-teman punya. Ulet, jujur. Bertanggung jawab tuh berarti banyak yang jawab ya, kreatif. Oke. Jujur, disiplin, oke. Udah 25 orang nih yang jawab. Bertanggung jawab. Oke, berarti di sini banyak yang jawab. Bertanggung jawab, kreatif, jujur ya. 3 itu yang paling penting ya. Agree, setuju. Coba kita lihat lagi jawaban-jawaban dari teman-teman. Oke. Berarti di seri sini kita melihat bahwa bertanggung jawab, kreatif, sama jujur. Ya, apa namanya dari yang teman-teman jawab. Oke, kita mungkin bisa stop di sini dulu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman merasa bahwa company-company itu mencari orang yang responsibel, orang yang memang jujur dan juga kreatif. Nah, kita lihat jawaban dari Forbes. Oke, kita lihat, aku keluar dulu ya dari sini. Jadi jawaban dari Forbes itu apa? Nah, jadi ini adalah top most important job skill yang every company ini secara general will be looking for di tahun ini. Jadi ini regardless mau ada COVID atau nggak COVID, si company akan mencari hal ini. Nah, ini adalah 10-10-nya. Yang pertama data literacy. Ini adalah mengenai soal gimana kita bisa analyze the data. Critical thinking, tech savviness, again yang tadi aku bilang soal online. Adaptability itu adalah gimana teman-teman itu bisa adapt to the situation. Jadi sekarang nih lagi COVID, nggak COVID, gimana kita bisa adapt. Creativity, benar, kreatif, yang tadi teman-teman jawab. Emotional intelligence, ini part of dari responsibility ada di sini. Jadi orang-orang yang responsible adalah orang-orang yang punya juga good EQ kan. Jadi gimana dia juga bisa punya good interpersonal skill, bisa komunikasi yang baik sama colleague-nya, dan juga responsible ada di sini. Lalu cultural intelligence dan diversity. Nah, ini gimana teman-teman bisa belajar kerja yang baik sama orang-orang yang beda dari teman-teman. Mungkin dari suku yang beda, agama yang beda, negara yang beda, dan sebagainya macamnya. Karena sekarang banyak company, even dulu aku di Unilever, aku kerja banyak sama orang India, sama orang US dan UK, itu banyak banget. Dan even sekarang di Traveloka juga. Jadi company itu sekarang lagi look for someone yang bisa kerja bareng sama orang-orang yang beda. Makanya kenapa itu pentingnya pertukaran pelajar. Nggak harus ke luar negeri, tapi bisa juga ke sekolah lain, sehingga teman-teman ngerti tuh cara ngobrol sama orang-orang yang mungkin beda sama teman-teman. Lalu leadership skill juga tadi banyak dijawab. Judgment sama complex decision, ini gimana kita bisa ngambil decision dan kolaborasi. Dan yang terakhir yang penting, tadi banyak yang nanya, self-management skill. Ini penting banget. Nah, aku mappingin di sini ya. Kira-kira ini yang bisa jadi take away buat teman-teman juga. Jadi dari hal-hal ini aku mappingin gitu. Kira-kira bisa didapetin dari mana ya? Kenapa pentingnya kuliah dan fokus sama kuliah? Makanya ini yang aku bilang, tadi ada yang nanya, Kak, kalau kerja sambil kuliah gimana ya? Menurut aku mungkin idealnya kita bisa fokus ke kuliah kita, karena sebenarnya melalui kuliah kita bisa dapat nih yang namanya data literacy, kita bisa dapat critical thinking-nya dari jurusan-jurusan kita, dari cultural intelligence-nya, karena kita kerja sama dan kuliah sama orang-orang yang mungkin beda sama kita, juga tech savviness. Dan juga pentingnya untuk teman-teman ikut organisasi, ikut pertukaran pelajar, dan program-program yang baik yang disiapkan sama Ukrida. Karena ini bisa ngajarin teman-teman untuk adaptable, untuk collaboration, creativity, itu kan bisa dipelajari dari hal-hal tersebut. Dan juga dari internship atau program magang yang sekarang juga Ukrida lagi punya, itu gimana kita bisa diajar